Maka lihat bagaimana fasad, bukan kebaikan dari permasalahan kudeta. Muslim, rakyatnya mengkudeta Muslim dari pemimpinnya, itu bukan dari jalan yang benar. Kalau kita rujuk tadi ke hadis Ibnu Abbas, Hudzaifah dan yang lainnya, meskipun kalian dipukuli dan diambil harta kalian, fasbiru, maka kalian bersabar. Illa antara kufran bawaha, kecuali jika kalian melihat ada kekufuran yang jelas, nyata, barulah kalian keluar dari pemerintahan. Itu juga jika kalian mampu. Jika tidak usah melaksanakan kudeta, karena kalian pun nanti akan dipukul oleh mereka. Dipukul rata, di bumi hanguskan, Muslim membunuh Muslim yang lain. Maka lihat dari sini, Syekh menulis kitab ini di saat tahun 1999 atau 97, maaf, sekitar 98. Ada tercatat di sini. Maka pada saat itu Yaman dalam keadaan jaya raya, kaya raya, dan Syekh sudah mewanti-wanti, awas kalian jangan melaksanakan kudeta. Dan disebutkan oleh Syekh, kami tidak memandang kaum muslimin keluar dari ketaatan pemimpinnya yang muslim, mahmakana muslimin, disebutkan di sini. Maka di sini menunjukkan bahwa Syekh dari semenjak dulu dia hidup, kemudian meninggal, kemudian tahun 2010, kita hitung setelah beliau meninggal 10 tahun, barulah mereka melaksanakan apa yang ditakutkan oleh Syekh. Maka ini menunjukkan bahwa para ulama dengan ilmu yang ada pada mereka, mereka mengetahui fitnah yang akan terjadi sebelum orang awam mengetahuinya. Dan ini yang disebutkan sering oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kutub-kutubnya, bahwa al-ulama ya'rifun wa ya'lamun al-fitnah qabla wuqu'iha minal awam. Adapun orang-orang awam, maka dia masuk kepada fitnah dahulu, baru setelah itu mereka mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan di dalam fitnah yang besar. Maka para ulama mengetahui dari semenjak dulu, semenjak tarikh terdahulu dari para sahabat, di mana Utsman ibnu Affan dibunuh oleh kaum muslimin, dan seperti ini keadaannya, mereka kudeta, membunuh dari Amirul Mukminin di zamannya, ingin mengkudeta karena mengkafirkan Utsman. Dan itu pelajaran dari semenjak dahulu. Dan Syekh pun menyebutkan di dalam kitab yang dia tulis dan mewanti-wanti kaum muslimin, jangan keluar dari pemerintah yang ada. Wala narol khuruja ala hukamil muslimin mahmakanu muslimin. Wala naro al-inqilabat sababan lil islam bal li ifsadil mujtama. Maka Syekh dari semenjak dulu, sini ada ta'al Muhammad ma ya'rif, ta'al kabir anta. Bawah. Insyaallah. Maka di sini Syekh telah menyebutkan agar kaum muslimin tidak keluar dari pemerintah yang sah, apalagi melaksanakan kudeta.
Dan kata Syekh, kami memandang justru kudeta itu adalah bukan kebaikan tetapi keburukan. Maka lihat bagaimana zaman now. Di tahun 2010, setelah terjadi reformasi di Tunis, dipikirnya itu baik, maka semua negeri dari kaum muslimin memberontak kepada pemerintah yang ada. Setelah itu Suriah, dan hancur. Kaum muslimin dan negeri Suriah setengahnya yang kudeta kepada Bashar Assad. Dan akhirnya dibantu dengan orang-orang Syiah, Iran dan sebagainya. Lihat, terjadi perpecahan sampai seperti ini. Kemudian di Mesir diturunkan pemerintah yang ada. Kemudian di Libya dibunuh Muammar al-Qaddafi dari pemerintah mereka. Maka sekarang apa yang terjadi di negeri Yaman? Maka setelah hancur pemerintahan yang ada, Yaman sampai sekarang tidak ada pemimpin negeri yang duduk di negeri tersebut. Dan begitupun Libya. Dan begitupun di negeri-negeri yang lainnya. Maka terjadi fasad, terjadi kemungkaran yang nyata, terjadi kerugian dari harta dan dari nyawa kaum muslimin yang melayang. Dan begitupun sekarang di Yaman malah dikuasai oleh orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Maka keadaan di negeri-negeri yang melaksanakan kudeta, terutama bagi negeri kaum muslimin, maka itulah akibatnya. Mereka dalam keadaan tidak mempunyai pemimpin, dan setiap kabilah yang besar akan menganggap dirinya menjadi pemimpin, dan kabilah yang kecil akan diperangi, dan terus terjadi peperangan di antara mereka, civil war, perang saudara. Maka lihat bagaimana di sini Syekh sudah mewanti-wanti, dan itulah seperti kami sebutkan tadi dari ucapan Syekhul Islam, para ulama mengetahui fitnah sebelum datangnya fitnah tersebut. Adapun orang awam seperti di zaman now, di Irak dan di Yaman dan di negeri-negeri yang lain, mereka menginginkan pemimpin mereka kembali, seperti di Libya juga. Oh, seandainya dulu kami tidak menggulingkan pemerintahan kamu, wahai pemimpin yang sudah dibunuh atau pemimpin yang sudah meninggal. Oh, seandainya dulu kami tidak ikut mengkudeta kamu, maka kami dalam keadaan jaya raya. Maka setelah pelaksanaan kudeta, misalnya di Yaman sekitar 2010-2011, sekarang kita 2023. Apakah ada kebaikan? Tidak ada kebaikan. Dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang kufar. Maka mereka sangat menginginkan negara-negara Arab terjadi perang saudara di antara mereka, antara pemimpin dengan rakyat. Maka itu yang mereka cita-citakan. Karena mereka tidak mengetahui ataupun tidak mengamalkan dari ajaran-ajaran Islam, terutama seperti akidah seperti ini, bahwa kita tidak boleh keluar dari pemerintah kecuali jika kufur yang jelas. Kemudian Syekh memberikan istisna, pengecualian. Amma hukamu adnin fanara kitalahum wajiban. Di sini saya memberikan pengecualian. Adapun pemerintah yang ada di Aden, dan itu yang diinginkan pemerintahan komunis, sosialisme, komunisme, yang ada pada saat itu sempat di Yaman, namun tidak lama. Maka Syekh memandang di sini, adapun pemerintah mereka
dan mereka hanya menghukumi sebagian Yaman saja, Yaman Selatan. Maka di sini kami memandang bahwa keluar bagi mereka yang mampu hukumnya wajib, hatta yatubu minal ilhad, sampai mereka bertaubat dari al-ilhad. Makna al-ilhad adalah ateisme. Apa makna ateis? Tidak menganggap adanya Rob yang satu. Maka ateisme dan monoteisme dan politeisme. Apa itu istilahnya? Monoteisme maknanya ahlu tauhid, mempunyai ilah yang satu. Politeisme, poli maknanya banyak, poligami banyak. Maka biar paham cepat, poligami banyak ya, berarti politeisme banyak Tuhan, sehingga mereka menyembah Rob yang banyak. Namun ateisme, a bermakna tidak menyembah satu Rob pun. Satu Rob saja tidak diyakini. Dan itulah kelompok sosialis ataupun komunis. Maka Syekh memandang adapun keluar dari mereka dan memerangi mereka perkara yang wajib. Dan di sini Syekh berada di bawah pimpinan, bukan pimpinan sosialis. Maka Yaman terbagi menjadi dua pada saat dia hidup. Yaman Selatan dikuasai oleh komunis, dan mereka asalnya dari Yaman sama. Satu suku, satu bahasa, satu bangsa, masih negara Yaman juga, namun dipimpin oleh orang-orang komunis. Dan orang-orang komunis di mana-mana melaksanakan kudeta dengan darah, sampai mereka menjadi pemimpin. Maka di sini Syekh mengatakan wajib untuk berperang dengan mereka. Dan di sini bukan Syekh itu di bawah pemerintahan mereka. Maka Syekh pemerintahannya lain, pemerintahan kaum muslimin di zaman beliau. Maka kami memandang keluar dari pemerintah yang ada di Aden, bukan pemerintahnya, namun masih sama-sama Yaman Selatan, itu perkara yang wajib. Sampai mereka bertobat dari ateis mereka. Al-ilhad maknanya mengaku tidak bertuhan, tidak mempunyai keyakinan tentang Rob. Wa minal isyirakiyah, dan dari sosialisme dan dari komunisme. Wa min da'watin nas ila ibadati Lenin wa Marx. Ini bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya, dan mengikuti pemikiran dari Lenin dan Marx. Maka Lenin dan Marx, dia orang Soviet pada zaman itu, Rusia zaman sekarang, yang mana mereka orang-orang yang membubuhkan pemikiran untuk melaksanakan negeri komunis. Maka pemikiran komunis berasal dari kedua orang ini, Lenin dan Marx. Maka dinamakan dengan Leninisme. Dan kalimat isme maknanya Leninisme, pemikiran Lenin, Marxisme, pemikiran Marx. Dan keduanya membuat kitab, dan diamalkan kitab tersebut, diijawantahkan untuk menjadi pedoman negeri komunis. Maka kata Syekh, maka kita di sini memerangi mereka agar mereka bertaubat dari ateisme dan dari sosialisme, komunisme, dan dari dakwah manusia kepada peribadatan Lenin dan Marx. Wa ghairihima min zu'ama al-kufri, dan juga selain dari keduanya yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin kepada kekufuran. Maka mungkin kita cukupkan kajian kita di sini, atau mau kita teruskan? Cukup.
Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.